tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri struktur teks eksplanasi. Nah, jadi yang pertama itu kita bakal pelajarin ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ada beberapa ciri-cirinya, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata penanda urutan. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya itu ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur dari teks eksplanasi. Nah, sebuah teks itu tidak bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan kita bahas. Nah, poinnya itu bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, kedua itu ada urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Berikutnya ada interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, dalam menyusun teks eksplanasi, kita perlu untuk memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, berikut ini adalah kaidah dalam teks eksplanasi. Nah, yaitu pertama menggunakan kalimat pasif. Kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Ketiga, terdapat istilah ilmiah. Keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Nah, dan terakhir ini bersifat informatif. Sekian dari penjelasan yang saya berikan, saya kembalikan pada moderator. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengar pemaparan materi oleh penyaji. Jadi, sebuah teks dapat dikatakan sebagai